Obrolan seputar farmasi. Halo Sobat Obsesi, selamat datang di Obsesi, obrolan seputar farmasi yang menghadirkan berbagai cerita, pengalaman, dan wawasan menarik untuk menemani hari kalian. Perkenalkan, aku Malik Abdul Aziz, selaku moderator. Pada kali ini, kita akan membahas topik yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan juga calon mahasiswa, yaitu beasiswa. Di kesempatan kali ini sudah hadir para award beasiswa, ada beasiswa Bank Syariah Indonesia, beasiswa unggulan, dan juga beasiswa Glow and Lovely. Beasiswa ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan berbagai kesempatan untuk pengembangan diri yang menarik. Nah, untuk mengupas lebih dalam mengenai pengalaman dan informasi seputar ketiga beasiswa ini, sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Oke, mungkin langsung aja kita sapa untuk narasumber. Halo teman-teman. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih. Oke, mungkin karena teman-teman udah tahu nih kira-kira kita mau ngapain, bisa perkenalan diri terlebih dahulu nih. Oke. Halo Sobat Obsesi, perkenalkan aku Beryl Christopher Fendo Utomo dari Angkatan 24 dan aku adalah salah satu awardee dari beasiswa unggulan Kemdikdasmen tahun 2025. Oke, halo Sobat Obsesi. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Aisa Angelita dari Angkatan 25. Di sini saya sebagai awardee BSI Scholarship tahun 2025. Hai Sobat Obsesi, kenalin aku Desiva Priscilia Fanti dan aku merupakan mahasiswa farmasi angkatan 25 dan aku merupakan salah satu awardee Glow and Lovely Bintang Beasiswa Best 9. Oke, jadi di sini udah ada Kak Beryl, ada Ais dan juga Desiva. Mungkin yang pertama bisa langsung aja diceritain secara singkat apa sih beasiswa dari beasiswa unggulan, beasiswa Bank Syariah Indonesia dan juga beasiswa Glow and Lovely menurut kalian semua. Oke, mungkin dari Kak Beryl lagi. Oke, mungkin aku mau jelasin dulu apa sih beasiswa unggulan itu. Beasiswa unggulan adalah annually scholarship yang diselenggarakan, yang diberikan oleh Pusat Layanan Pendidikan atau Puslapdik, tentunya di bawah naungan Kemdikdasmen oleh Republik Indonesia itu sendiri, yang dimana beasiswa unggulan itu adalah salah satu beasiswa yang memberikan sebuah naungan untuk mahasiswa di Indonesia, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi untuk dapat melakukan pengembangan diri yang lebih luas tentunya dalam bidang ilmu keilmuan, tentunya riset, akademik, non-akademik. Nah, jadi beasiswa unggulan ini setiap tahunnya akan tentunya diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa terbaik bangsa tentunya. Seperti itu teman-teman. Dan untuk visi dan misinya dari beasiswa unggulan sendiri adalah untuk mencetuskan sendiri insan yang kreatif dan juga kompetitif nih. Oke, mungkin bisa lanjut Ais. Oke, jadi di sini aku akan memperkenalkan tentang apa sih BSI Scholarship itu. Jadi banyak sekali, apalagi di medsos saya, banyak sekali SGM yang masuk. Dan ini aku jelasin secara singkatnya saja bahwa BSI Scholarship itu banyak sekali kategorinya, mulai dari pelajar maupun mahasiswa. Tapi di sini saya lebih menekankan ke mahasiswa. Jadi BSI ini bekerja sama dinaungan oleh BSI Maslahat, di mana fokusnya yaitu kepada mahasiswa yang dari segi finansialnya itu lemah gitu, yang rendah. Dan BSI ini banyak sekali kategorinya di mahasiswa itu sendiri. Ada dua kategori. Yang pertama yaitu BSI Scholarship unggulan dan juga BSI Scholarship inspirasi. Dan keduanya itu memiliki perbedaan. Saya termasuk yang unggulan. Untuk unggulan sendiri yaitu BSI yang mengkhususkan untuk mahasiswa barunya, di mana mahasiswa baru itu harus yang berkuliah atau keterima di perguruan tinggi top 10. Dan yang untuk inspirasi, ini bukan hanya untuk mahasiswa baru saja, melainkan semester 2 dan semester 3 ini bisa daftar juga, tapi dengan minimal IPK 3. Jadi secara singkatnya untuk BSI Scholarship itu seperti itu. Oke, mungkin next aku ya guys. Nah, kalau ini kayak kita familiar banget di antara perempuan-perempuan di Indonesia ya. Jadi kalau aku ini beasiswa Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Nah, ini tentang beasiswa apa sih? Nah, beasiswa GLBB ini merupakan beasiswa yang diselenggarakan atau yang diberikan oleh Hosizura Foundation yang bekerja sama dengan Glow and Lovely, salah satu produk kecantikan ya, untuk perempuan-perempuan hebat Indonesia yang gak cuma cantik aja, tapi dia itu pintar dan mau berkontribusi untuk masyarakat luas. Dan untuk program dari Glow and Lovely ini ada dua guys, ada yang reguler sama parsial. Kalau reguler itu untuk kayak ya siswa SMA yang baru lulus kemudian keterima di PTN. Kalau untuk yang parsial itu dikhususkan untuk perempuan-perempuan
perempuan hebat di Indonesia yang menjalani perkuliahan di semester 4 dan juga semester 6. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi beasiswa itu meskipun banyak, tapi kategorinya juga ada berbeda-beda, tapi semuanya sama-sama untuk membantu untuk bantuan finansial selama perkuliahan. Nah, untuk sobat obsesi, jangan lupa ya, setelah ini dicatat baik-baik poin-poin penting. Siapa tahu setelah mendengar podcast ini, kalian semua justru yang nantinya akan menjadi awarder dan juga menjadi narasumber di episode berikutnya. Oke, menarik banget ya ternyata. Perjalanan untuk mendapatkan beasiswa itu nggak sederhana dan juga mengisi formulir ataupun langsung lolos gitu. Nah, mungkin teman-teman pasti kepo nih gimana sih proses pendaftarannya, apa aja persyaratannya, terus kira-kira gimana sih selama kalian melakukan pendaftaran itu. Mungkin bisa diceritakan juga dari Desiva mungkin kira-kira proses pendaftaran dan juga persyaratannya. Oke, baik, kalau dari aku kan kemarin GALBB batch 9 ya guys. Nah itu kalau dari proses seleksinya itu ya pertama itu kayak beasiswa lainnya, tentunya seleksi administrasi plus esai. Jadi kita disuruh bikin esai yang maksimalnya tuh 300 kata. Nah itu ada sekitar 5 pertanyaan. Kita harus bikin setiap pertanyaannya tuh 300 kata esainya. Nah habis itu ada, kalau kalian lolos, nah yang paling banyak menggugurkan perempuan-perempuan Indonesia tuh yang di tahap pertama ini. Karena kalau kemarin itu zamanku ada sekitar 18.000 dan yang lolos itu cuma sekian ratus gitu. Nah kemudian untuk tahap yang kedua itu wawancara. Nah di wawancara ini kalian harus menguasai dari esai yang kalian tulis. Nah karena di situ kalian bakal digali. Habis itu setelah wawancara ada seleksi home visit dan yang terakhir pengumuman. Kalau untuk persyaratannya hampir sama kayak beasiswa-beasiswa lain ya, karena kita lulus ada ijazah, kemudian SKL. Mungkin ini optional ya, ada sertifikat piagam berprestasi. Jadi, tapi kalau kalian nggak ada sertifikat atau piagam tuh nggak masalah, join aja. Kalian kuatin di esainya. Karena ada kok temen aku award di GALBB 9 itu yang dia itu nggak punya prestasi dalam artian prestasi akademik. Nah, dia itu mencantumkan walaupun kalian peserta ikut lomba apa, cuma peserta aja atau sampai finalis, itu is okay, kalian join aja. Tapi kalian kuatin di esai. Karena di situ kalian bakal dilihat seberapa pantas sih kalian untuk menerima beasiswa itu. Kemudian untuk syarat-syarat lain untuk perizinan ya seperti kakak. Kemudian kalau untuk beasiswa ini bukan harus ya, karena ini diutamakan untuk perempuan-perempuan Indonesia yang ingin menggapai mimpinya namun memiliki keterbatasan finansial. Itu juga ada persyaratan, satu itu SKTM dan lain sejenisnya, PKIP dan lain sebagainya, begitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Jadi ternyata beasiswa Glow and Lovely ini begitu panjang pendaftaran atau prosesnya, tapi Desiva ini berhasil menjadi salah satu awardennya. Oke, mungkin bisa dilanjut sama beasiswa unggulannya itu Kak Beril. Oke, teman-teman, aku lanjut ke beasiswa unggulan ya. Teman-teman, kalau misalnya banyak nih DM yang masuk ke aku tentunya, Kak, aku adalah salah satu anak yang secara finansial orang tua aku sebagai PNS tentunya. Dan banyak banget juga seliweran juga ya teman-teman di pertanyaan kayak environment around me yang di situ selalu bertanya gini. Kalau misalnya aku coba untuk daftar beasiswa unggulan, tapi orang tua aku itu kerja. Nah, bagaimana nih Kak? Nah, jadi aku mau jawab di sini teman-teman. Jadi beasiswa unggulan adalah salah satu pembiayaan berbasis beasiswa ya di sini, berbasis beasiswa yang dimana beasiswa di sini itu dalam tanda kutip untuk membiayai teman-teman yang berprestasi. Jadi tidak hanya dilihat dari sebagaimana finansial teman-teman, tapi untuk beasiswa unggulan ini dikhususkan bagaimana teman-teman bisa melampaui suatu kompetisi yang dimana kompetisi adalah yang pertama menekankan adalah inovasi. Teman-teman harus bisa menekankan inovasi teman-teman di beasiswa unggulan tentunya, karena beasiswa unggulan ini juga dibagi teman-teman. Ada kategorinya, ada kategori masyarakat berprestasi juga, dan dimana masyarakat berprestasi juga aku mendaftar dengan kategori ini. Dan juga ada kategori untuk magister dan juga untuk tingkat lanjut, dan juga ada juga untuk teman-teman juga yang dari misalnya nih orang tua teman-teman kerja di Kemdikbudmen. Jadi teman-teman bisa
mendaftar dengan kategori Kemdikdasmen seperti itu. Nah, jadi untuk persyaratan dari beasiswa unggulan sendiri, yang pertama teman-teman harus punya, untuk mahasiswa baru ya, harus punya yang pertama ijazah, kemudian raport dari semester 1 sampai semester 6. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan portofolio. Dalam hal ini portofolio dapat teman-teman kumpulkan berbentuk piagam prestasi, piagam organisasi atau sertifikat organisasi. Kemudian teman-teman bisa mengumpulkan juga, misalnya nih teman-teman pernah ikut workshop atau teman-teman pernah ikut bidang keahlian tertentu, teman-teman bisa cantumkan itu. Karena sebenarnya di beasiswa unggulan ini tidak hanya menekankan pada teman-teman mengumpulkan prestasi saja, namun ketika teman-teman mengumpulkan sebuah portofolio, misalnya keahlian saya di bidang misalnya Excel, atau misal teman-teman bisa nih di bidang uji ANOVA dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa masukkan di situ. Atau misal untuk maba UNER, biasanya maba UNER itu ada untuk kelas Mendeley, misal seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa masukkan seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika teman-teman misal, Kak, aku nggak punya prestasi secara akademik, aku juga nggak punya prestasi secara non akademik, dan juga aku nggak punya sertifikat keahlian, bagaimana cara aku untuk bisa mengikuti beasiswa unggulan ini? Misal teman-teman aktif di organisasi, misalnya di BEM atau di OSIS ketika teman-teman SMA, teman-teman juga bisa loh memasukkan ini, karena ada juga rekan aku award di beasiswa unggulan tahun 2025 yang dimana hanya berbekalkan sertifikat organisasi saja. Di situ tidak terbatas ya teman-teman. Misalnya saya hanya sebagai staf, Kak, saya hanya sebagai misalnya koor, Kak. Nah, itu tidak masalah. Jadi teman-teman bisa mencantumkan itu. Dan yang kedua, setelah teman-teman mengumpulkan portofolio adalah esai. Karena beasiswa unggulan ini seperti beasiswa lain, membutuhkan juga bagaimana teman-teman bisa merepresentasikan, teman-teman juga bisa menyantumkan bagaimana suatu letak, bagaimana orang lain bisa mengenal diri teman-teman itu dalam sebuah tulisan. Nah, tulisan di sini dalam bentuk esai, sama seperti Desiva juga tadi dari beasiswa Glow and Lovely. Di sini juga aku menuliskan beasiswa, dan di setiap tahunnya beasiswa unggulan itu memiliki tema yang berbeda-beda teman-teman. Kayak misalnya di tahun 2025, temanya adalah tentang teknologi dan karakter kita sebagai anak bangsa, dan bagaimana karakter dari teknologi itu bisa kita bawa untuk menuju suatu inovasi yang berdampak, inovasi yang tentunya memberikan kemajuan untuk bangsa. Dan kemudian untuk nanti misalnya teman-teman sudah menuliskan nih kira-kira di esai itu misalnya teman-teman sudah menuliskan beberapa ribu kata. Nah, jangan lupa bahwasanya di setiap beasiswa itu ada ketentuannya teman-teman. Jadi untuk nanti ketika guidebook dikeluarkan, teman-teman harus memperhatikan, karena di setiap tahunnya juga pasti ada tentative schedule ya teman-teman. Nah, teman-teman pastikan juga ada tentative rules yang teman-teman juga harus perhatikan, karena untuk beasiswa unggulan biasanya untuk tingkat sarjana atau diploma itu teman-teman bisa mencantumkan hingga 1000 kata. Namun apabila magister kemudian doktoral, teman-teman bisa cantumkan hingga 1500 kata. Dan jangan lupa juga teman-teman, untuk beasiswa unggulan ini untuk masyarakat berprestasi khususnya hanya untuk tingkat sarjana ya, strata ya, hanya bisa diikuti oleh sarjana juga dan juga diploma 4 seperti itu. Kemudian nanti setelah teman-teman memasuki tahap administrasi ditambah dengan esai, apabila teman-teman dinyatakan lulus, teman-teman dapat lanjut untuk wawancara teman-teman. Nah, untuk wawancara ini sama seperti teman-teman dari beasiswa scholarship dari BSI dan juga scholarship juga dari Glow and Lovely. Jadi nanti bedanya adalah teman-teman cukup dengan membahas diri teman-teman, cukup dengan merepresentasikan diri teman-teman sesuai dengan yang teman-teman tulis dalam bentuk tulisan di esai. Jadi tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, tidak boleh berbohong tentunya. Jadi tentunya harus sesuai dengan tulisan, karena itu adalah representasi diri kita ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah wawancara gimana nih, Kak? Nah, setelah wawancara teman-teman tinggal menunggu 2 minggu nih maksimal untuk nanti pada akhirnya mendapatkan pengumuman kedua atau seleksi kedua. Nah, setelah seleksi kedua teman-teman akan diarahkan untuk dapat menjadi seorang awardee, tapi sebelum itu teman-teman harus juga mengisi kontrak nih teman-teman. Kontrak ini kaitannya adalah di mana teman-teman sebagai mahasiswa di suatu institusi seperti saya di Universitas Airlangga itu benar-benar mencantumkan semua portofolio, semua data diri itu benar, dan juga kontrak dengan pihak beasiswa unggulan Kemdikdasmen, terutama pada Puslapdik ya teman-teman, bahwasanya pembiayaan yang akan diberikan benar untuk saya seperti itu. Jadi teman-teman harus datang kontraknya, dan teman-teman harus menyelesaikan semua berkas di kontraknya. Untuk nanti berkas-berkasnya tidak banyak ya teman-teman, mungkin akan ditambah dengan surat pernyataan awardee, seperti itu saja sih kalau dari beasiswa unggulan seperti itu. Oke,
Oke, perlu dicatat ya tadi teman-teman kalau ada esai juga ternyata, ada wawancara dan catatan tambahan kalau buat beasiswa unggulan ini ternyata nggak semerta-merta untuk yang perlu bantuan finansial aja, tapi betul. semuanya bisa. Next mungkin bisa ke Ais. Oke, di sini mungkin aku sedikit berbeda ya dengan keduanya karena di sini sejujurnya saya ini tidak mencari beasiswa, tapi beasiswa itu yang mencari saya. Kenapa? Keren. bukan sombong. Jadi awalnya itu waktu itu, jadi BSI ini sebelum terbentuknya BSI, waktu itu kan ada Bank Syariah. Dah belum ada Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini hasil mergernya dari BSM seperti itu, yang syariah di Indonesia itu digabung sehingga dibentuklah program beasiswa. Tapi sebelumnya aku ini mengikuti yang namanya BSM, Bank Syariah Mandiri, dan itu mulainya dari pelajar waktu kelas MTS, waktu itu MTS. Jadi waktu itu saya nggak tahu kalau saya dikumpulin buat mengajuin untuk pendaftaran. Ini pendaftaran apa ibu gitu kan. Terus waktu itu diarahin kalau misal nilai rapot aku mumpuni untuk daftar beasiswa ini. Akhirnya dari situlah awal mulanya aku sampai detik ini mengabdi lah istilahnya gitu ya, mengabdi di beasiswa BSI ini. Terus lanjut untuk itu, kalau udah alumni pastinya otomatis kalau kita lanjut ke jenjang berikutnya itu dipermudah gitu. Jadi lanjut ke pelajar di SMA. Jadi di SMA itu udah BSI, bukan lagi BSM karena udah di merger gitu. Jadi udah jadi Bank Syariah Indonesia. Dan di situ dipacu lagi, bukan hanya itu. Kenapa? Karena BSI Scholarship unggulan. Di situ ada kategori unggulan, di mana unggulan ini diwajibkan yang masuk itu harus top 10 gitu. Dan kalau misal mahasiswa ini tidak masuk di top 10, itu tidak akan masuk ke unggulan. Jadi itu yang memacu semangat saya gitu. Semangat saya, keren. Pokoknya aku harus top 10 gitu. Sempat mikir apa aku bisa ya gitu buat lanjut ke BSI yang unggulan ini gitu. Terus akhirnya dari situlah aku belajar dan akhirnya kan waktu itu gak ada pemetaan ya, gak ada pemetaan IPA, IPS, tapi adanya pemetaan IPA. Terus pokoknya yang cenderung ke IPA tapi nggak full IPA gitu. Tapi di eligible-nya itu kan digabung semua. Nah otomatis di eligible itu aku alhamdulillahnya masuk di eligible 5, jadi peringkat kelima. Keren. Dan alhamdulillah juga waktu itu dapat kesempatan daftar melalui SNBP, dan emang pilihanku dari awal itu di Universitas Airlangga. Terus juga sempat aku daftar golden ticket juga gitu. Terus aku bingung apa yang harus aku cantumin di golden ticket gitu kan, apalagi melihat pesaingnya itu luar biasa banget di golden ticket sampai maju ke depan itu rame banget di AEE itu. Oke, jadi di AEE itu banyak sekali kericuhan. Pokoknya dia sertifikatnya yang banyak itu, dan aku minder di situ, sempat minder. Apa aku bisa ya golden ticket? Dan kalau misal bukan golden ticket, di SNBP itu malah lebih ketat gitu, dan peluangku untuk masuk ke top 10 itu kan kecil kalau di SNBP karena pesaingnya tambah ketat gitu. Terus alhamdulillahnya lolos dan masuk terima di UNER ini, dan akhirnya aku daftar lagi di BSI Scholarship ini yang unggulan. Alhamdulillahnya diterima. Dan waktu itu sempat juga daftar KIPK, tapi berhubung persyaratan di BSI itu tidak boleh mendaftar beasiswa lain. Jadi itu persyaratan utamanya di BSI Scholarship itu. Terus yang kedua, BSI ini kan BSI maslahat, jadi untuk mensejahterakan umat gitu. Jadi difokuskan kepada, berbeda dengan Kak Beril tadi yang tidak hanya dari segi finansialnya, tapi di BSI ini fokusnya ke finansial gitu. Jadi diperuntukkan untuk yang pendaftar itu harus mencantumkan SKTM, yaitu surat keterangan tidak mampu. Terus juga seperti
persyaratan yang lainnya seperti Desiva dan Kak Beril itu pastinya kita disuruh membuat esai, dan mungkin memang benar esai itu yang menjadi poin plus bagi semua award gitu ya. Karena apa ya, kita harus pandai-pandai mengelola. Wah, aku ini nggak punya prestasi nih, prestasiku dikit banget, beda dengan yang lain gitu. Itu jangan merasa sekali-kali itu kalian minder. Karena di diri kita sendiri itu pastinya memiliki prestasi, tapi tanpa kalian sadari, betul kan? Betul. Jadi seperti itu. Jadi coba deh kalian renungin diri kalian bahwa diri kalian tuh punya prestasi seperti mengikuti organisasi, dan itu juga bentuk dari prestasi kalian karena kalian bisa pandai untuk bersosialisasi secara langsung seperti itu. Bukan hanya itu, kalian datang ke workshop atau menjadi peserta aja seperti yang Desiva katakan, itu juga salah satu bentuk prestasi kalian untuk berpartisipasi langsung terjun langsung ke perlombaan. Jadi jangan minder untuk membuat esai. Di sini titiknya itu jangan minder, dan kalian harus menggali diri kalian sendiri bahwa kalian itu bisa dan kalian tuh mempunyai prestasi seperti itu. Terus untuk persyaratannya pastinya ada SKL yang bahwa kalau misal ijazahnya tuh belum ada, jadi ada surat keterangan lulus, jadi bisa dicantumkan. Terus juga pastinya untuk mahasiswa baru harus menyantumkan nilai rapor. Tapi untuk yang beasiswa scholarship yang inspirasi buat yang semester 2, semester 3 itu kalian bisa nyantumin pokoknya minimal IPK kalian tuh harus 3 seperti itu. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Ternyata kalau beasiswa Bank Syariah Indonesia ini bisa dimulai dari sejak masih SMA, yang mana nanti ketika sudah masuk ke jenjang kuliah itu bisa dipermudah lah. Yeah. Nah, kira-kira nih, tadi kan dengan segitu panjangnya proses seleksi, apa sih tantangan yang terbesar yang kalian hadapi? Terus gimana cara kalian menghadapi tantangan tersebut? Ya, mungkin bisa dari Kak Beril. Oke, dari aku dulu ya. Oke teman-teman, karena aku adalah awardee di tahun kedua kuliah. Sebelumnya sih nyoba ya teman-teman, tapi belum rezeki. Ya. Jadi ada tantangan dong pastinya. Tantangannya adalah tentunya ya teman-teman. Yang pertama, sama ini the most important things yang harus kalian underline ya, adalah menyiapkan esai. Ya kan? Setuju ya? Setuju. Karena yang terpenting dari segalanya adalah bagaimana teman-teman menuangkan jati diri teman-teman. Jadi teman-teman merepresentasikan diri, tapi teman-teman tuh tidak merepresentasikan diri sebagai diri sendiri gitu. Tapi juga merepresentasikan untuk orang lain gitu teman-teman. Untuk masyarakat, untuk bangsa, dan juga teman-teman juga untuk institusi. Jadi karena kemarin itu aku awardee di tahun kedua, tentunya mungkin tantangan terbesar aku adalah manajemen waktu ya untuk membuat esai. Karena juga waktu kuliah banyak banget ya distract schedule. Dari yang pertama misalnya di hari Senin sampai sore ya teman-teman, dan malamnya harus berorganisasi. Kemudian sampai hari Jumat itu full teman-teman, dan di situ aku harus meluangkan waktu sekitar mungkin ya 30 menit setiap harinya untuk paling enggak mereview lah teman-teman. Maksudnya mengetik dulu ya sebelum teman-teman. Jadi gini teman-teman, aku itu pertama kali menyiapkan esai itu bukan waktu beasiswa unggulan ini dibuka, tapi udah jauh-jauh hari ketika aku ditolak dari beasiswa unggulan di tahun sebelumnya. makanya di pertama kali misal nih waktu udah masuk schedule beasiswa unggulan itu untuk seleksi, aku tuh cuma tinggal review esai aja. Karena aku nih kemarin ya waktu gagal, aku tuh banyak menerima masukan nih dari urdi tahun-tahun sebelumnya untuk dapat kira-kira nih memperbaiki diri. Yang pertama ya memperbaiki diri, dan yang kedua adalah memperbaiki pola pikir. Karena juga waktu membuat esai itu butuh banyak kefokusan. Majas itu penting ya sebenarnya, tapi kalau terlalu berlebihan juga nggak boleh teman-teman. Jadi itu yang membuat kita sulit gitu loh, maksudnya untuk menyesuaikan apakah esai ini sudah sesuai dengan diri kita atau belum. Maka dari itu tantangan terbesar aku mungkin itu ya, jadi untuk menyiapkan esainya sih. Kalau administrasi ya, secara mungkin di tahun sebelumnya aku udah nyiapin, mungkin ketambahan di piagam-piagam prestasi aja gitu. Oke, berarti kalau dari Kak Beril utamanya karena esai dan Betul. sempat juga merasakan kegagalan itu ya. Iya. Kalau dari Ais gimana? Oke, kalau dari aku jujur saja karena udah lanjutan ya ini ya, udah lanjutan dari iya.
dari awal, jadi agak beda. Tapi di sini aku meng-highlight sesuatu bahwa benar kata Kak Beryl tadi, bahwa tantangan terbesarnya para calon pendaftar beasiswa itu terletak di esai. Karena menurut saya sendiri, anak-anak itu pasti mikirnya gini, aku harus nulis apa di esai gitu, nulis apa ya? Kalau aku bisa berimajinasi, tapi waktu dituliskan kok sedikit gitu, tidak sesuai dengan imajinasinya gitu. Jadi menurut saya sama seperti Kak Beryl tadi, bahwa esai itu merupakan tantangan terbesar. Oke, kalau dari apa? Oke, lagi-lagi sama, yaitu di esai. Kenapa? Karena di situ kita harus merepresentasikan diri kita, dan di situ kita boleh banget kita tunjukin prestasi-prestasi kita, tapi jangan cuma pamer doang. Kita kasih alasan, kita That's kasih the point. bukti, ya kan. Kasih bukti. Terus ya kita harus menggali diri kita harus paling mengenal diri kita di esai. Gitu aja sih untuk solusinya. Oh, kalau waktu penulisan esai itu aku kemarin pakai metode STAR, yaitu situation, task, action, dan juga result. Betul, sama banget nih berarti. Nanti bisa lah teman-teman cari di Google caranya gimana. Itu paling manjur kalau bikin esai. Mungkin itu aja sih, Wali. Oke, mungkin yang terakhir untuk calon mahasiswa atau juga mahasiswa yang masih ragu untuk mendaftar karena merasa kurang percaya diri, kira-kira apa pesan kalian untuk mereka? Dari Ais, coba. Oke, dari aku dulu. Kalau menurut aku, kalau kalian udah daftar sesuatu itu yakin. Tapi yakinnya tuh jangan yakin lolos. Karena kalau misal kecewa nih, kalau misal udah, wah aku nggak lolos. Bahkan aku pernah di posisi titik itu, pernah mendaftar sesuatu, tapi keyakinanku tuh malah keyakinan untuk lolos. Dan itu mengecewakan banget. Tapi yakinlah itu hasil yang terbaik gitu. Itu menurut aku. Dan tipsnya kedua, kalian pelajari dulu, kalian itu mau daftar dari beasiswa apa. Pelajari asal-usul beasiswa tersebut, karena biasanya itu ada tesnya, tes tulis gitu, dan itu bisa menyangkut pautkan beasiswa yang kalian daftar. Terus yang ketiga, sama kayak tadi, dan harus diperhatiin itu dari segi esainya, kalian harus benar-benar mencermati isi tema yang diberikan itu apa, dan kalian juga jangan menyantumkan prestasi yang istilahnya kalian itu terkesan omong doang gitu. Dan harus disertai bukti gitu. Oke, berarti yakin, terus juga melihat tes-tes tulisnya dan juga disertai bukti. Kalau dari Desiva? Oke, mungkin kalau dari aku ya teman-teman. Jadi beasiswa itu bukan tentang seberapa pinter sih kamu, tapi tentang seberapa besar daya juang kamu. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk daftar. Jadi singkat aja, karena tadi udah lengkap juga. Ambil peluangmu dan jemput masa depanmu. Keren. Ambil peluangmu dan jemput masa depanmu. Kalau dari Kak Beryl? Oke, kalau dari aku teman-teman, ini pesan ya jatuhnya ya. Pesan. Teman-teman jangan jadi diri orang lain. Teman-teman cukup jadi diri sendiri. Teman-teman perlu untuk bagaimana mengenal diri sebelum teman-teman mendaftarkan diri. Dan teman-teman tentunya nih akan berkontribusi juga untuk masyarakat. Bukan karena sebuah pelayanan pembiayaan pendidikan ini aja teman-teman stuck menjadi orang yang stagnan, tapi teman-teman harus menjadi orang yang bagaimana bisa menuangkan setiap pola pikir, inovasi, dan juga tentunya kolaborasi ya kepada masyarakat. Tentunya sebagaimana sebagai seorang mahasiswa, kita diajarkan juga untuk menerapkan adanya Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi kita harus bisa mengembalikan nih teman-teman ilmu kita juga kepada masyarakat. Jadi jangan berpikir teman-teman mendaftar beasiswa itu untuk keuntungan diri sendiri, tapi teman-teman berpikirlah bagaimana masa depan teman-teman untuk membangun bangsa Indonesia. Oke, keren banget. Jadi harus jadi diri sendiri ya Betul. teman-teman. Berarti kalau bisa aku simpul ini dari ketiga beasiswa ini, di mana semuanya punya kategori yang berbeda-beda. Kalau misalkan Glow and Lovely khusus perempuan, kalau beasiswa unggulan itu bisa untuk semuanya. Kalau misalkan dari Bank Syariah Indonesia itu bisa dari masa SMA gitu ya. Dengan tips dari harus jadi diri sendiri, harus yakin, dan juga bisa pakai konsep STARS tadi. Nah, nggak kerasa nih ternyata teman-teman kalau kita udah sampai di penghujung podcast Obsesi kali ini. Sebelumnya
aku selaku moderator mau ngucapin terima kasih banyak kepada para awarde yang sudah hadir dan juga meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman serta tips seputar beasiswa. Semoga cerita dan informasi yang telah disampaikan hari ini dapat memberikan motivasi serta gambaran bagi sobat obsesi untuk terus berjuang dan juga mencoba berbagai peluang yang ada di depan, khususnya beasiswa dari beasiswa Bank Syariah Indonesia, beasiswa unggulan serta beasiswa Glow and Lovely. Untuk sobat obsesi, jangan takut mencoba dan jangan ragu untuk mendaftar. Setiap kesempatan yang ada bisa menjadi langkah awal menuju impian yang lebih besar. Saya selaku host dan juga teman-teman pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast obsesi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Thank you teman-teman obsesi. Dah.